Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih mengumpulkan kita di majelis kebaikan insyaallah, dan semuanya dalam rangka untuk kita menjaga hati kita. Perkara yang paling penting untuk kita ini jaga dari semua organ tubuh kita, yang paling penting untuk kita senantiasa jaga adalah hati kita. Karena sebagaimana yang Nabi sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa dalam diri seorang ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, maka akan baik semuanya. Kalau sekerat daging ini buruk, maka akan rusak semuanya. Ala wayal qalbu, ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah ini al-qalbu, itu jantung. Hati kita kedudukannya dengan amal seperti kedudukan jantung dengan jasad kita. Kita tahu bahwa fungsi jantung itu memompa darah. Kalau pompanya bagus, maka darah akan mengalir dengan lancar, dan darah itu mengalir dengan membawa zat-zat makanan untuk sel tubuh, sehingga kalau darah lancar rata-rata semua organ tubuh menjadi baik, sehat. Demikian juga hati dengan amal kita. Sebagaimana jantung kalau dia ada masalah, lambat atau cepat akan merusak organ tubuh. Apalagi kalau sampai ini jantungnya mandek, pasti akan menjadikan fatal ini bagi jasad manusia. Hati kita demikian juga. Kalau hati kita sehat, baik, menjadi qalbun salim, maka semuanya akan menjadi ini baik, selamat, sehat. Tapi kalau hati kita rusak, maka akan pula merusak semua ini amaliyah ini kita. Cara menjaga hati kita persis seperti menjaga badan kita. Kalau kita pengen sehat badannya, apa yang kita lakukan, ikhwan? Kalau badan kita pengen sehat, itu yang perlu kita lakukan apa? Olahraga. Apa lagi? Istirahat yang cukup. Apa lagi? Ya, secara umum, satu, harus tubuh kita harus mendapatkan asupan-asupan yang bergizi, entah makanan, entah minuman, kemudian juga olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Maka ini akan menjadi faktor sehatnya badan kita. Yang kedua, jangan sampai badan kita kemasukan zat-zat beracun yang akan merusak tubuh kita lambat maupun cepat. Karena racun itu daya rusaknya bisa bertahap, bisa lambat, atau juga bisa cepat sehingga langsung berdampak, dampaknya langsung kelihatan.
Yang ketiga, kalau sudah kadung keracunan baik secara langsung maupun enggak langsung, maka mesti harus ada upaya mendetoks atau mengeluarkan racun-racun itu dari tubuh kita. Itu tuntutan bagi jasad yang pengen ini sehat. Sesungguhnya kebutuhan hati kita persis sama seperti itu. Kalau hati kita pengen sehat, yang pertama hati ini harus mendapatkan asupan-asupan yang bergizi. Hanya asupannya badan dengan asupan hati tentu beda. Kalau jasad, ya gimana caranya kita makan yang bergizi, minum yang menyehatkan, dan bagaimana raga kita menjadi terawat baik. Hati kita sama sungguhnya, tapi tentu beda yang dimaksudkan. Kalau untuk hati kita, asupan yang paling bergizi adalah semua jenis ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semua jenis amaliyah ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah asupan yang bergizi bagi hati kita. Yang paling pokoknya tentu adalah hati harus mendapatkan asupan akidah yang sahihah, kemudian ilmu yang sahih, kemudian amaliyah atau al-a'malus shalihat, amal-amal saleh. Ini adalah kebutuhan pokok yang tidak boleh kita tinggalkan dalam rangka untuk betul-betul terawatnya hati kita. Hati yang tidak mendapatkan asupan akidah yang sahih tentu akan menjadi hati yang rusak, akan menjadi sarang syirik, sarang khurafat, sarang kekufuran, sarang nifak, dan ini semuanya adalah penyakit. Sehingga setiap nabi mereka berdakwah, semua para nabi pasti konsumsi hati yang pertama adalah bagaimana mengenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan tentang semua perkara ghaibiyat. Yang ini merupakan akidah, tuntutan, kebutuhan ini akidah bagi hati manusia. Demikian pula kebutuhan kepada ilmu. Yang ilmu bagi jiwa kita seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukannya sebagai ar-ruh, seperti ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari kami. Wahyu Allah katakan dengan istilah ruh karena wahyu ini akan menjadi, atau ilmu risalah ini akan memberikan, yaitu kesempurnaan kehidupan bagi hati manusia. Semakin hati itu atau semakin orang itu mengenal risalah agama dan berinteraksi dengan risalah agama, maka akan menjadi hati yang yaitu sempurna kehidupannya. Karena kekuatan kehidupan atau kesempurnaan kehidupan hati manusia itu sangat berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu ma'rifatul haq anil batil dan itharul haq alal batil. Mengenalnya seorang tentang kebenaran sehingga bisa membedakan dengan kebatilan, itulah kekuatan ilmu. Dan senantiasa bisa memenangkan al-haq, mengalahkan yang batil, itulah kekuatan, yaitu amal. Maka hati yang sempurna kehidupannya, hati yang paling mengenal ilmu risalah, dan hati yang paling memiliki kekuatan untuk senantiasa bisa mewujudkan ketaatan, dan yaitu menolak segala bentuk kemaksiatan. Yang kedua, risalah Allah sebutkan dengan ungkapan yakni an-nur, cahaya, yang terangnya seorang dalam meniti kehidupan ini adalah sangat berkaitan dengan sejauh mana dia menguasai ilmu risalah. Seperti lampu,
Semakin dia memiliki cahaya yang terang benderang, maka semakin mampu untuk membedakan segala perkara yang ada di hadapannya. Kemampuan kita membedakan al-haq dan al-batil, kemampuan kita membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, itu semuanya sangat berkaitan dengan sejauh mana kita menguasai ilmu risalah. Makanya Allah katakan orang yang mereka tidak faham risalah sama sekali, kal a'ma, seperti orang buta, dan orang mereka semakin memahami risalah seperti kal basir, orang yang melihat. Semakin dia matanya sehat, cahayanya terang benderang, semakin dia memiliki kekuatan untuk membedakan segala-galanya. Makanya yang paling jelas melihat segala sesuatu adalah para ulama yang rasikhun fil ilmi, ulama yang ilmunya kokoh, dan yang paling senantiasa gampang dibingungkan dengan segala hal itu adalah orang yang paling minim ilmunya, yang paling sedikit itu ilmunya. Sehingga kekuatan kita membedakan segala perkara sangat berkaitan dengan ketajaman kita atau kekuatan kita memiliki cahaya ilmu risalah ini. Yang ketiga, Allah ungkapkan istilah al-ma, itu air. Yang air itu sifatnya seperti air hujan, turun bisa kemudian menjadikan tadinya gersang menjadi hidup, nampak hijau, dan tanaman yang tadinya layu maka nampak kembali seger ketika mendapatkan siraman air. Demikian pula iman kita ini seperti pohon, ka syajaratin, seperti yang Allah katakan dalam ayat alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat Islam. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kriterianya kata Allah aslu asabitun, akarnya kuat, kokoh, menghunjam, sehingga sanggup untuk menahan semua yaitu batang percabangan yang tumbuh di atasnya. Kemudian wafar uhafis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahannya. Yang para ulama kita menjelaskan secara singkat bahwasanya kedudukan akar yang menopang semua pertumbuhan batang percabangan ini adalah akidah tauhid. Sehingga ketika seorang dia memiliki akidah yang bagus, akidah yang sahihah, akidah yang kuat menghunjam dalam hati, maka dia seperti kedudukan pohon yang memiliki akar yang kokoh. Kemudian dari akar ini akan tumbuh batang percabangan. Batang percabangan itulah al-a'malu shalihat, yaitu amal-amal saleh. Dari akidah yang bagus maka akan menumbuhkan amal saleh, itu pasti. Itu pasti. Orang yang mereka memiliki akidah tentang Allah sampai kemudian menimbulkan kecintaannya kepada Allah, sampai kemudian membuat dia merindukan Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat berdampak dalam mewujudkan amal-amal saleh. Di antaranya dia akan sangat semangat dalam mewujudkan setiap amal yang diserukan oleh Allah Ta'ala, karena yang menyeru dia adalah sang kekasih, yaitu Allah Ta'ala. Maka orang mukmin yang paling
sempurna imannya, yang paling hidup imannya, mukmin yang paling respon dalam menyambut setiap seruan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ada kehidupan iman bagi kalian. Sehingga kehidupan hati kita itu sangat berkaitan dengan sejauh mana kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Semakin hati itu hidup, maka semakin sempurna di dalam merespon setiap seruan Allah dan Rasulnya. Dan semakin hati ini nggak sehat atau mendekati sakarat, maka semakin nggak ada respon dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Maka hati yang mereka tidak ada sambutan terhadap seruan Allah dan Rasulnya itu dikatakan oleh Allah kal mayit, kayak mayit. Maka orang-orang kafir itu yang memang tidak ada sama sekali sambutannya kepada Allah dan Rasulnya, dikatakan Allah dengan ungkapan amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Mayit, nggak ada sama sekali kehidupan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Makanya mukmin yang sempurna mereka masuk dalam golongan kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersegera di dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada manusia generasi yang paling cepat menyambut seruan Allah dan Rasulnya sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ketika Nabi yaitu membacakan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian itu menyambut seruan Allah, bersegeralah kalian dalam menggapai ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang beriman. Ada seorang sahabat yang mereka langsung bergumam, ini bah, wah. Apa kata Nabi? Apa maksudnya Anda dengan kata bah? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi penghuninya. Kata Nabi, Anda termasuk penghuninya. Langsung apa yang sedang dia simpan itu dia buang dari makanan-makanan itu, karena kerinduan dia untuk segera menjadi ahlul jannah. Kelamaan kalau dia harus sampai menghabiskan makanan itu. Dia pun kemudian bersegera itu terjun ke medan jihad. Abu Talha ketika mendapatkan ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang Anda cintai. Abu Talha ketika membaca ayat ini, beliau langsung periksa seluruh hartanya. Kemudian dia dapatkan harta yang paling dia cintai adalah kebun Bairuha yang ada di depan Masjid Nabawi. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah dengar ayat ini dan saya telah periksa hartaku, dan hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha. Ya Rasulullah, aku serahkan kepada engkau, silahkan gunakan di jalan Allah sesuai yang Allah ini kehendaki. Maka kata Nabi, malun rabihun, harta yang masya Allah, harta yang sangat menguntungkan, harta yang sangat menguntungkan. Hanya kata Nabi, kalau saya hartamu ini bagikan saja kepada fulan, ini saudara dia. Di sini bagaimana cepatnya Abu Talha merespon ayat yang dia baca, dan ini tanda sempurnanya kehidupan hatinya.
Anas bin Nadhr, beliau ketika di perang Uhud, bagaimana di tengah-tengah para sahabat yang sedang dibuat kacau balau dengan berita wafatnya Nabi, kemudian yaitu episode Uhud ini awalnya sesungguhnya Allah berikan kemenangan gemilang kepada kaum muslimin, sehingga betul-betul musuh telah terpukul mundur, bahkan muslimin yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah karena peperangan dianggap telah ini selesai, mereka telah mundur. Ada wasiat Nabi yang Nabi wasiatkan kepada para penghuni Bukit Rumat, ini pasukan pemanah yang Nabi meletakkan pasukan pemanah sebanyak 50 orang di Bukit Rumat ini dengan wasiat Nabi yang sangat jelas, ini supaya senantiasa memukul mundur pasukan yang akan yaitu menyerang dari belakang, agar mereka menjadi ini penghujam atau menghujani dengan panah-panah mereka. Termasuk wasiat yang sangat Nabi wanti-wanti, jangan turun walaupun kalian melihat kami menang atau kalah, jangan turun. Ketika para sahabat yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, ternyata yang di Bukit Rumat mereka pula pengen ikut mengumpulkan ghanimah bersama dengan kawan-kawan mereka yang di bawah. Diingatkan oleh sang panglima Abdullah bin Zubair tentang wasiat Nabi, tapi mereka nggak gubris. Mereka akhirnya sekitar 40 orang turun, tinggal 10 orang yang ada di Bukit Rumat. Khalid bin Walid, di antara cerdasnya Khalid yang saat itu masih menjadi jenderalnya orang-orang kafir, sambil membawa pasukan pulang ke arah Mekah, Khalid masih terus mengamati medan pertempuran. Begitu di Bukit Rumat kosong, hanya tinggal berapa gelintir orang, Khalid akhirnya kembali membawa pasukannya balik ke medan pertempuran dengan melalui menguasai Bukit Rumat. Akhirnya maka dihajarlah yang di atas, mati semua, dikacaukanlah yang di bawah sehingga terjadi insiden Uhud. Bahkan insiden Uhud ini pertama, Nabi sendiri menjadi terluka dan giginya sempat rompal karena ini senjata atau kena panahnya orang-orang kafir. Yang kedua, kematian Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi tercinta. Yang ketiga, bahkan terbunuhnya 70 syuhada Uhud dari dalam insiden Uhud ini, sehingga membuat Nabi sangat bersedih. Dan yang membuat para sahabat itu betul-betul sangat terpukul adalah isu terbunuhnya Mus'ab bin Umayyah, terbunuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendengar isu Nabi telah terbunuh, maka sebagian sahabat ada yang langsung pulang ke Madinah, sebagian sahabat ada yang mereka kemudian melemparkan senjata-senjata mereka, ngapain perang, Nabi sudah meninggal. Sebagian mereka masih memiliki sifat heroik ini dalam peperangan tersebut. Satu di antaranya adalah Anas bin Nadhr. Di tengah berkecamuknya perang antara muslimin dengan kufar, maka kata dia ketika melewati Sa'ad, wahai Sa'ad, saya mencium bau surga yang ada di balik bukit Uhud. Maka Anas pun kemudian dia terjun ke medan peperangan dan didapatkan dalam keadaan syahid dengan luka di tubuhnya sekitar 80 luka jasadnya. Lihatlah bagaimana semangatnya para sahabat, baik dalam hal mengorbankan harta maupun mengorbankan jiwa mereka. Ketika mereka berkaitan dengan seruan-seruan Allah, mereka benar-benar sangat responsif, sangat cepat menyambut sunnah Allah dan Rasulnya. Itu adalah hati yang paling hidup. Bukan sekedar semangat,
tapi mereka betul merasakan lezatnya amal-amal yang mereka lakukan, karena amal mereka betul berdasarkan yaitu hati yang mencintai Allah, sehingga betul imannya itu telah mengantarkan dia sampai pada tingkatan memiliki halawatul iman, memiliki halawatul iman. Gambaran mereka yang hati hidup kurang lebih seperti itu, dan tentu gambaran tentang semua kehidupan para sahabat yang sangat menakjubkan, yang sangat mengagumkan, yang mereka telah tampil menjadi singa-singa Allah di siang hari, menjadi para pendeta di malam hari. Malam harinya mereka sibuk dengan bertakarrub kepada Allah, qiyamul lail, baca Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala, dan siang harinya menjadi singa-singa yang menakutkan bagi para kufar. Asaddun fil nahar wa ruhban fil lail, itu gambaran para sahabat Nabi, gambaran jiwa mereka yang hidup. Akan tapi ikhwan, jiwa ini bisa mengalami yaitu berkarat, bisa terkotori dengan noktah-noktah, sebagaimana Nabi katakan, innal quluba la yakhlaq kama yakhlaqut thawb fi qulubikum, kama yakhlaqut thawb fas'alullaha ayujaddida imanakum. Kata Nabi, hati itu mengalami karatan atau mengalami usang, sebagaimana usangnya baju yang dipakai. Baju kalau kemudian sering dipakai kemudian mengalami lusuh, dia kena kotoran-kotoran, kena debu-debu dan yang lain-lainnya sehingga kelihatan lusuh, jelek. Maka kata Nabi, mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman Anda, sehingga imannya kembali seger, kembali kinclong, atau kembali bersih. Atau dengan ungkapan lain kata Nabi juga, ketika seorang hamba ini dia melakukan perbuatan dosa, innal abda idza atnaba dzanban, seorang hamba itu ketika dia melakukan dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan dititik dengan satu titik hitam. Fa in taba wa nasaa, kalau dia bertaubat kepada Allah, dia cabut itu dosanya, wastaghfara, dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala, maka sukilah qalbu, hatinya menjadi kinclong kembali, kayak kaca yang bening kemudian kena noktah-noktah atau kotoran-kotoran, lalu dia clear sehingga kembali kinclong, kembali bersih. Wa in zada zadat, tapi kalau dia bermaksiat sehingga tertitik noktah hitam, dia tambah lagi maksiat, noktahnya tambah lagi, terus sampai tambah, sehingga menjadi ron, menjadi noktah hitam yang menutup total hatinya. Lalu Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah ron, noktah-noktah hitam yang sampai kemudian memenuhi hati mereka dengan sebab amal perbuatan yang mereka lakukan. Dan noktah-noktah hitam ini, ungkapan lainnya, dia adalah kasumum, seperti racun, yang Al-Imam Ibn Mubarak sehingga beliau mengatakan diantaranya, ra'aitud dunuba tumitul qulub wa yurithud dhulla ithmanuha wa tarqud dunub hayatul qulub wa khairu li nafsika isyanuha. Aku lihat dosa-dosa itu mematikan hati,
dan kecanduan dosa itu akan betul mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan hati, dan yang terbaik bagi Anda adalah menentang setiap kemauan untuk bermaksiat. Yang jiwa manusia rata-rata secara umum, inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa itu, nafsu itu sangat cenderung untuk membisikkan melakukan perkara-perkara yang buruk, illa ma rahiba rabbuh, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau manusia itu keseret-seret dalam perbuatan yaitu nafsul amarah bisu ini, maka jiwanya akan menuju kepada kebinasaan, yaitu kematian. Sehingga seorang mukmin adalah pemimpin bagi jiwanya. Bagaimana dia melatih jiwanya dari dasar inna nafsala ammaratun bisu, terus dilatih sampai menjadi an-nafsul mutmainnah, nafsu yang dibuat tenang dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai proses tazkiyatun nafas, itu pakai proses tarbiyah, pendidikan, sehingga mengantarkan nafsu itu yang tadinya an-nafsul amarah bisu, bagaimana kemudian tertuntun, terdidik menjadi an-nafsul mutmainnah, nafsu yang betul-betul tenang di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui proses pendidikan. Sehingga ketika para ulama memberikan tamsil tentang jiwa, jiwa ini kayak anak kuda bibit unggul. Nanti kalau dia tumbuh berkembang bagus, itu nanti dewasanya akan menjadi kuda yang sangat memuaskan pemiliknya. Tapi ini membutuhkan proses tarbiyah. Yang dibutuhkan adalah pelatih yang berilmu dan bersabar. Ini harus itu ada untuk mengantarkan pertumbuhan anak kuda bibit unggul ini menjadi tumbuh berkembang menjadi kuda yang memuaskan pemiliknya. Kalau enggak, nanti hanya akan membuat kecewa pemiliknya. Harus ini ada yang melatih, tetapi enggak sembarang pelatih. Pelatih ini harus berilmu, harus yang tahu ilmu perkudaan. Sehingga bagaimana dia harus melatih kuda untuk menuju kuda yang hebat. Tidak sekedar hanya punya ilmu tentang perkudaan, pelatih ini harus dia memiliki kesabaran dalam melatih, mengantarkan kuda ini menjadi tumbuh berkembang, memuaskan di dewasanya. Kalau ini tidak terpenuhi, maka jangan berharap Anda akan merasakan kepuasan terhadap pertumbuhan kuda tersebut. Jiwa kita seperti itu. Jiwa kita seperti kuda anakan bibit unggul, untuk nanti sampai pada menjadi jiwa yang an-nafsul mutmainnah, nafsu yang betul-betul sangat dibuat tenang dalam mentaati Allah. Itu membutuhkan proses tarbiyah, pendidikan, yaitu pendidikan tazkiyatun nafas, sehingga jiwa ini tumbuh berkembang menjadi bagus, mulia, sehingga dikatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang mereka membersihkan jiwanya. Zakiyah itu zakah atau an-nafsu zakiyah, nafsu yang bersih. Itu nafsu zakiyah, zakat itu maknanya adalah an-numu, yaitu tumbuh berkembang, ziyadatul khair, bahkan kebaikannya bertambah-tambah. Jiwa yang zakiyah itu artinya jiwa yang tumbuh berkembang sehingga semakin terus bertumbuh. Dengan apa dia tumbuh berkembang bagus itu? Dengan berbagai macam amal ketaatan. Dengan berbagai macam amal ketaatan sehingga dia semakin mulia, semakin tumbuh berkembang, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah dan di hadapan para manusia.
wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya, rugilah orang yang mereka mengotori jiwanya. Dassa, madassaha, tatsiyah. Tatsiyah itu artinya ikhfa, yaitu membuat semakin tersembunyi. Ikhfa, tersembunyi, mendelep. Tahu mendelep? Semakin dia ambles. Orang yang mereka mengotori jiwanya, artinya mereka semakin bergelimang dengan maksiat, semakin tambah maksiatnya, semakin ambles, sehingga semakin hina di hadapan Allah dan semakin hina di hadapan para hamba Allah Ta'ala. Ini orang mereka mengotori jiwanya. Oleh karena itulah, jiwa kita ini atau hati kita ini bisa kotor, bisa berkarat, bisa menuju pada kematian, sehingga kalau sudah begitu ya bencana dan malapetaka yang akan kita dapatkan. Oleh karena itulah, ikhwatibillah, menjaga hati kita betul-betul bisa dalam keadaan terjaga bening, kemudian terjaga betul-betul yaitu bersih dan terus bisa tumbuh berkembang. Ini di zaman kita sesuatu yang betul-betul harus membutuhkan keseriusan yang sangat tinggi, karena faktor-faktor yang akan menjadikan hati kita berkarat itu sangat banyak. Dan kalau kita tidak waspada, maka hati kita akan bisa menjadi bangkai-bangkai di tengah-tengah kehidupan jasad kita, menjadi bangkai terkubur dalam jiwa dirinya sebelum jasadnya dikubur. Sebelum jasad dia dikubur, sebelum jasadnya masuk kubur, hatinya sudah terkubur dulu, kan sudah mati duluan. Ikhwanillah, ada beberapa sebab maksiat itu cepat berkembang, cepat tersebar, cepat tumbuh dalam diri kita. Ibaratnya seperti alang-alang, tanaman-tanaman pengganggu yang bahkan bisa merusak tanaman inti kita. Maka diantara cara kita untuk betul-betul mengawal pertumbuhan jiwa kita, kebersihan hati kita, itu harus ada gerakan betul-betul membersihkan ini tanaman induk ini dari para pengganggunya. Antum kalau menanam tanaman, harapannya bisa tumbuh berkembang bagus, yang dilakukan apa ikhwat? Pengenan tanaman supaya harapannya berkembang tumbuh bagus termasuk berbuah yang memuaskan petaninya, apa yang dilakukan? Pertama, ya bibitnya adalah bibit unggul yang kita pilih. Kedua, ketika kita mau nanam, kita siapkan media yang cocok untuk tanaman itu. Iman kita ini adalah bibit unggul yang tidak akan bisa sembarang tumbuh yang tidak akan bisa tumbuh di sembarang tempat. Bibitnya unggul, tapi kalau antum tanam di atas batu gimana? Ya, nggak akan tumbuh, kering, mati. Kalau ditanam di media yang tepat, maka betul-betul akan sangat tumbuh bagus. Media untuk menanam iman adalah hati kita. Kalau hati kita itu tampilannya kal hijarah au asaddu qaswah, kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu, maka tidak akan bibit unggul tanaman iman itu akan tumbuh, enggak akan. Dibutuhkan ya ini hati yang baik. Makanya kata Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Quran yang penuh dengan pelajaran yang bermanfaat itu tidak akan bisa bermanfaat bagi pembacanya kecuali bagi orang yang mereka memiliki hati, yaitu hati yang hidup. Maka sama-sama mendengarkan Quran. Kalau Quran didengarkan oleh telinganya Abu Jahal, Quran sama sekali nggak bermanfaat apapun bagi Abu Jahal, karena hatinya kal hijarah au asaddu qaswah.
Tapi kalau Quran didengarkan oleh Umar bin Khattab, itu langsung ngeresep dalam hatinya, langsung berdampak dahsyat dalam ini kehidupannya. Karena beda hatinya Umar, beda dengan hatinya Abu Jahal. Kemudian ketika sudah kita tanam, itu tidak ditinggal prung gitu aja, butuh perawatan, ya pemupukan, ya penyiraman, ya penyemprotan, ya termasuk membersihkan alang-alang yang tumbuh di sekitar ini tanaman tersebut, sehingga memang betul-betul dirawat, betul-betul dirawat. Itu akan tumbuh dengan bagus, bahkan juga sampai berbuah yang memuaskan petaninya. Pertumbuhan jiwa kita seperti itu, sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala, sahabat itu kayak tunas yang tumbuh berkembang, yuk jibuz zura'a nabatu. Pertumbuhannya sangat membuat kagum kepada petaninya. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan tumbuh berkembang bagus, ya akan mengecewakan hasil tanaman tersebut. Ada beberapa hal yang akan menjadikan sebab, yaitu ketaatan kita itu bentak, atau banyak atau sangat mudahnya tersebar kemaksiatan, tumbuh berkembang yang maksiat dalam diri kita. Satu diantaranya adalah yang pertama, dha'ful iman, lemahnya iman. Lemahnya iman. Iman itu kalau kuat, maka seperti yang tadi kita sebutkan, bagaimana para sahabat telah menunjukkan kehebatan amaliyah mereka, bukan sekedar membuat mereka itu semangat untuk mewujudkan amal-amal iman, bahkan sampai pada tingkat betul-betul sangat menikmati. Sangat menikmati. Para sahabat Nabi bisa bertahan di atas seksaan orang-orang Quraisy itu karena imannya betul-betul sudah ngeresep di dalam hati mereka. Kalau enggak, nasibnya pasti iman akan dijual. Iman akan dia jual. Orang yang imannya enggak ngeresep dalam hatinya, agama akan dia ini jual. Sehingga ada fitnah zaman, kata Nabi, yabi'u dinahu bi'arati minat dunia. Mereka jual agamanya dalam rangka sekedar untuk mendapatkan yaitu dunia. Dha'ful iman, lemahnya iman ini tentu dengan banyak sebab. Dengan banyak ini sebab yang menjadikan dia kemudian justru menjadi yaitu ibaratnya pasukan menghadapi serangan-serangan itu selalu kalah, jebol, sehingga dia betul-betul menjadi ini hancur dengan serangan-serangan musuh, bahkan kadang serangan ringan pun langsung jebol. Beda dengan ketika dia memiliki benteng yang kuat, ibaratnya tentara yang kuat, maka serangan hebat itu pun dia akan bisa bertahan, bahkan bisa tetap itu menang. Maka kekuatan agama kita terletak pada kekuatan iman kita, dan kekuatan iman kita tentu sangat berkaitan pula dengan yaitu sejauh mana kita betul-betul memelihara iman kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yang menyebabkan mudahnya tersebar kemaksiatan, mudahnya kita terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan adalah dha'ful iman, yaitu lemahnya iman kita. Sehingga setiap ada tawaran-tawaran maksiat itu dengan sangat gampang sekali yaitu seorang dia merespon. Makanya dikatakan oleh Nabi, adapun banyaknya fitnah-fitnah yang menawarkan hati, selama hati itu dia tidak merespon, maka tidak akan membahayakan. Tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir udan. Fitnah itu akan senantiasa menghampiri hati, menawarkan kepada hati kayak tikar yang teranyam dari selembar demi selembar.
Fa ayyu qalbin angkaroha, kalau hati ini setiap kedatangan fitnah dia tolak, tidak dia tanggapi, dia ini abaikan, maka nukitat fi nuktatun bayda, hatinya akan dititik dengan titik putih. Wa ayyu qalbin asrabaha, tapi kalau ada fitnah, ada tawaran maksiat, kemudian dia ambil, dia tanggapi, dia respon, maka nukitat fi nuktatun sauda, akan dititik dengan satu titik hitam. Hatta yasira qalbaini, maka jadilah hati menjadi dua. Ini qalbun abyad, yang pertama hati yang putih, yang tidak merespon fitnah, maka hati ini la tadurruhu al fitnatu madamatis samawati wal ardh. Sepanjang waktu namanya fitnah itu dahsyatnya kayak apa, banyaknya seperti apa, itu tidak membahayakan bagi dia karena hatinya nggak pernah merespon fitnah, dia aman-aman aja. Yang kedua adalah qalbun aswad murbatun kalquji mujakhian, hati yang hitam pekat kelam karena penuh dengan nokta-nokta hitam. Hati yang kayak gini itu seperti gelas yang terbalik. Gelas yang terbalik itu pertama diantaranya bokongan gelasnya untuk melihat, karena nggak pernah dibersihkan itu ngetel dengan kerak. Gelas kayak gini yang ngetel ketutup kerak itu nggak pernah dibersihkan, itu kalau disorot dengan sinar cahaya nggak akan tembus. Demikian pula hati yang penuh dengan kerak-kerak kotoran yang tidak pernah dia bersihkan, itu akan susah banget ditembus oleh hidayah, terhalang oleh kerak-kerak ini maksiat itu. Maka orang yang mereka maksiat itu susah banget, kandanane angel atau arahannya angel, karena memang hatinya susah untuk menerima. Atau kalau kuci mujakhian kayak gelas terbalik, namanya gelas terbalik. Mbok ya digrojok dengan berapa ratus liter, itu nggak akan ada satu tetes pun yang bisa masuk ke dalam gelas karena gelasnya kebalik. Hati yang kotor, hati yang ketutup dengan kerak-kerak maksiat kayak gitu, kondisinya seperti itu. Maka dikatakan Nabi, hati kayak gini itu yang ada bagaimana? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran illa ma usriba min hawa. Hatinya sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang mungkar, kecuali mereka itu hanya tinggal mengekor hawa nafsu saja. Sehingga hatinya tidak lagi tertarik dengan yang baik, tidak jijik dengan yang buruk, tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, bahkan terkadang kebalik-balik dalam membedakannya. Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ini penilaian hati yang sudah rusak. Yang kedua, hati ini timbangannya bukan lagi syariat, tapi hawa nafsu, sehingga menjadi para pengekor hawa nafsu. Hawa nafsu yang menjadi komandannya, yang menjadi pemandunya, yang menjadi kendaraan yang mengantarkan kemana dia mau, sehingga hawa nafsunya yang mengantarkan dia kemana-mana. Jadilah dia menjadi ubadul hawa, menjadi para budak-budak nafsu. Bapak sekalian, ini kondisi hati yang sudah tutup dengan nokta-nokta hitam, kondisinya kayak ini itu. Maka susah banget dia menolak berbagai macam kemaksiatan yang ada, ditelan terus direspon terus, sehingga betul hatinya ngecembeng dengan fitnah-fitnah yang ada. Ini yang pertama, tersebarnya maksiat itu. Faktor pertama apa ya kawan tadi? Dhaful iman, karena imannya itu lemah. Ya karena nggak pernah ngaji, nggak pernah resik,
enggak pernah dia memberikan asupan-asupan yang bergizi, sehingga imannya minta maaf kering, imannya kering, tidak terawat, tidak sehat, sehingga ngkri-ngkrien, lemah, sehingga kalau kangenan dikit juga sudah langsung masuk angin, susah banget ya, gampang banget dia mendapatkan yaitu kebinasaan. Yang kedua, ini al-jahlu, ini kebodohan. Kebodohan itu adalah penyakit dan hanya akan berdampak menimbulkan malapetaka. Kata Ibnu Qayyim, innal jahla fala raiba innal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fa huwa natijah. Tidak diragukan lagi, kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan, kerusakan syirik, kerusakan bid'ah, kerusakan maksiat, kerusakan kufur, kerusakan nifak, dan semua jenis kerusakan sumbernya adalah bodoh, tentang agama Allah Ta'ala. Maka ketika Allah berbicara tentang tingkatan dosa, dosa yang paling menjadi induknya dosa adalah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu alias dengan kebodohan. Padahal di bawahnya itu syirik. Qul inna harrama rabbi al-fawahisa ma dhahara minha wa batan wal isma wal baghya bi ghairil haq wa an tusriku billahi ma lam yunazil bi sultanan wa antaqulu 'alallahi mala ini ta'lamun. Katakanlah, Rabbku mengharamkan hal-hal berikut. Satu, perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, semuanya adalah haram. Yang kedua, wal isma wal baghya bi ghairil haq, perbuatan dosa dan kedzaliman yang terjadi di antara manusia. Yang ketiga, wa antusriku billahi ma lam yunazil bil sultanan, syirik yang tidak ada dalilnya. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, Anda berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, semakin ke nomor 4 dosanya semakin besar, sehingga yang paling besar adalah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kenapa sih kok itu bisa menjadi dosa yang paling besar? Ya, bukankah ada syirik di bawahnya tadi? Ya, karena ini menjadi induknya semua kesesatan itu dari sini. Sehingga orang kalau bicara agama, bicara Allah dan agama tanpa ilmu, akan melahirkan syirik, melahirkan kekufuran, melahirkan segala bentuk kedurhakaan, kemaksiatan, penyimpangan. Itu sumbernya bicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ini ilmu. Sehingga Al-Quran mengajarkan pada kita sejarah, menjadi pelajaran kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaran yang orang yang berakal, yang punya hati. Bagaimana Bani Israel hampir-hampir terjerumus ke dalam syirik, padahal mereka bersama dengan Nabiullah Musa. Apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun, kalian memang kaum yang bodoh. Orang-orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, Allah katakan mereka adalah telah sedang melakukan perbuatan bodoh. Wanita ketika tabarut jahiliyah, kata Allah, wala tabarrutnya tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan wahai kalian wanita mukminah berdandan model dandanannya wanita jahiliyah orang-orang dulu. Ketika ini Allah, Nabiullah Lut mengatakan tentang kaumnya yang rusak, penuh dengan maksiat, innakum qaumun tajhalun, memang kalian kaum yang bodoh. Kemudian ketika Allah SWT bicara tentang para pelaku maksiat, walaupun mereka ini berilmu, tetap dikatakan Allah orang yang bodoh.
bodoh, sehingga kebodohan telah mengantarkan manusia terjerumus dalam segala bentuk hal yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang penuh dengan malapetaka dan kebinasaan. Bodohnya orang pula yang banyak menghalangi orang dari yaitu menerima Islam, karena bodohnya dia menolak tauhid, karena bodohnya dia menolak sunnah, karena bodohnya dia menolak ini berbagai macam ajaran agama, karena bodoh. Sehingga bodoh ini adalah termasuk adalah faktor yang sangat besar yang membuat orang gampang sekali terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, termasuk diantaranya dia bermaksiat tapi dia merasa tidak bermaksiat karena tidak tahu kalau itu merupakan ini tuntutan ajaran yaitu agama. Yang ketiga, maghrur. Ini tertipu. Orang yang maghrur, dia tertipu, diantaranya adalah maghrur bi afillah, maghrur dengan kepemaafan Allah, maghrur dengan yaitu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Utsaimin menjelaskan ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, kenapa kalian sampai tertipu dengan Allah yang maha mulia? Karena kemuliaan Allah manusia sering justru tertipu maksiat, tetapi Allah masih ngasih terus, bahkan memudahkan dia mendapatkan yaitu perkara-perkara duniawi. Maksiat dagangnya lancar, maksiat pangkatnya tetap ndedel utuh saja, maksiat sehat-sehat walafiat, nggak kena penyakit apa-apa. Disangkanya itu adalah bentuk pemuliaan Allah, sehingga dia nyatanya juga beres-beres saja. Dia sangka itu adalah pemuliaan Allah kepada mereka, dan itu pandangan umum manusia begitu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dia sangka dengan banyaknya nikmat itu dia dimuliakan Allah, dia lupa bahwa yang gitu-gitu itu sungguhnya merupakan istidraj. Yang rumusnya istidraj, idza ra'aitar rajul idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'sihi fa'lam annahu dzalika istidraj. Kalau Anda lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang kemudahan rezeki urusan harta padahal dia bergelimang dengan maksiat, ketahuilah itulah istidraj. Bermaksiat tapi ditutup oleh Allah Ta'ala dan membuat dia tidak semakin bertobat kepada Allah. Bermaksiat tapi hartanya dilancarkan oleh Allah Ta'ala sehingga dia semakin merasa hebat dalam kehidupannya. Bermaksiat harusnya dia terhina tapi dia malah mendapatkan pujian manusia. Kata Ibnu Qayyim, hati-hati, ini semuanya istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bodoh memandai tertipu dengan kemuliaan Allah itu diantara sebab tersebarnya maksiat yang terus dia makin menjadi-jadi sampai tahu-tahu kemudian dia mendapatkan azab Allah Ta'ala. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Hingga ketika mereka melupakan ini peringatan Allah sehingga bergelimang dengan hawa nafsu mereka, maka justru yang Allah lakukan apa? Allah akan bukakan pintu-pintu kesenangan sampai ketika mereka sedang berfoya-foya bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan, Allah timpakan azab dengan mendadak serta merta mereka putus asa dengan azab Allah Ta'ala. Yang keempat, kasratus syubhat, kasratul fitan, banyaknya fitnah.
Dan Nabi memberikan resep inna sa'idah laman junibal fitan. Yang paling bahagia hidup itu orang yang paling jauh dari fitnah. Dunia kita penuh dengan fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau seorang dia tidak pandai-pandai menjaga diri, dia akan menjadi orang yang maftun, terfitnah dengan syahwat atau syubhat. Fitnah yang paling dekat dengan kita adalah diantara fitnah HP. HP ini bisa menjadi jendela dunia. Anda keseret ke neraka, ke lorong-lorong setan dan iblis. Itu bisa melalui yaitu fitnah HP kita. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man najah, kanjeng Nabi, yang namanya selamat itu gimana? Kunci selamat itu gimana? Satu, kata Nabi, amlik alika lisanak, kuasai lisan Anda. Ini jaga betul lisan Anda, jangan gampang calcul karena tajamnya lisan bisa ngalahkan tajamnya pedang. Orang kalau kesuwek atau orang kalau kesobek dengan pedang, sayatan pedang, itu bisa luka sayatan pedang itu lukanya bisa ketutup seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau sayatan lisan itu terkadang minta maaf sampai 7 turunan orang nutup-nutup, sehingga terlalu dalam. Nabi sama-sama terluka di perang Uhud, terluka oleh pedang, dan ada peristiwa yang Nabi terluka dengan lisan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal ata alika yaumun kana asyadda minal Uhud. Kanjeng Nabi, pernah enggak panjenengan mengalami peristiwa yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Uhud? Karena Aisyah taunya dahsyat kesedihan Nabi itu adalah waktu perang Uhud. Kata Nabi, ada. Ketika aku menawarkan kalimat Islam kepada tokoh-tokoh Taif, yang kemudian bagaimana mereka sangat menyayat hati Nabi dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat menyedihkan Nabi. Sampai akhirnya Nabi pun terusir dari Taif dengan cara yang sangat menghinakan Nabi. Intinya di sini yang kita ambil adalah bagaimana sayatan lisan bisa lebih tajam dibandingkan dengan sayatan yaitu pedang. Maka kunci selamat itu kata Nabi, satu, jaga lisan Anda. Kedua, ini wal yasaka baituk, buat rumah Anda luas. Buat rumah Anda luas. Bukan artinya kita suruh buat rumah yang luas. Punya rumah yang luas juga nyaman, bagus. Tapi maksudnya luaskan rumah Anda adalah betahlah di rumah. Betahlah di rumah. Dulu di antara cara kita menyelamatkan diri adalah banyak-banyak tinggal di rumah, tidak gampang keluyuran keluar rumah. Keluyuran keluar rumah itu akan banyak bisa menjadi sasaran setan. Kalau kita keluar rumah harus jelas kemana, mau ke masjid, kita pengajian, ke sekolah, ke kampus, harus jelas. Tapi kalau hanya ngeluyur gitu aja, maka bisa menjadi sasaran setan. Di luar rumah banyak banget fitnah yang ada. Maka betah di rumah itu satu di antara pengaman fitnah. Tapi zaman sekarang tidak cukup betah di rumah. Karena betah di rumah hakikatnya itu tujuan utamanya untuk menjauhkan dari fitnah. Sekarang ada anak yang bisa betah di rumah sehari pagi sampai sore, sampai ngebleng sampai malam, bisa di tangannya HP. Bukannya dia menjadi selamat baik dengan di rumahnya itu, bahkan bisa hancur melalui dia justru tinggal di rumah. Maka bukan sekedar tinggal di rumah, tapi harus menjauhkan dari sumber-sumber fitnah tersebut. Ini adalah kunci selamat. Yang ketiga adalah wabki khotiatik, tangisilah dosa-dosa Anda, banyaklah muhasabah sehingga lebih metani sendiri dosa sendiri, sehingga lebih tahu tentang aib-aibnya sendiri. Banyak-banyak ngilu, sehingga yang menjadi penyakit manusia itu
apa yang namanya gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, kuman di seberang laut kelihatan, tengu di seberang laut ketok, gajah di depan mata nggak ketok. Melek moto itu yang disibukkan adalah membicarakan aib orang. Maka banyaknya fitnah ini menjadi sebab kita gampang keseret di dalam banyak ini kemaksiatan. Yang terakhir ikhwan adalah itu kasratul mukhalatah, karena pergaulannya liar. Dia asal bergaul, nggak pakai milih-milih. Nabi kita mengingatkan kita wajib memilih, yakni teman bergaul, memilih majelis. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yuhalil. Orang itu berada di atas agama kawan dekatnya, maka perhatikan betul siapa kawan dekat Anda. Kalau kawan dekat itu harus milih-milih, maka harus lebih milih lagi berkaitan dengan guru yang akan membimbing kita, karena dampak guru akan lebih dominan dibandingkan sekedar dampak ini teman udah berdampak banget, tetapi guru akan lebih berdampak. Maka kalau dengan teman aja suruh milih, apalagi guru, wajib kita lebih yakni milih yakni lagi. Orang yang kita gauli itu kayak kata Ibnu Qayyim ada 4 model makanan itulah para ulama yang kita selalu butuhkan untuk asupan kehidupan kita. Kita ambil ilmunya, kita butuh ilmunya dan butuh teladan akhlaknya. Yang kedua yang kita gauli kayak obat, hanya kita butuhkan kalau pas memang kita untal, kalau pas memang butuh aja. Antum minta maaf, nguntal budrek itu sarapan tiap pagi atau kalau pas ngerges saja atau pas ngeluh aja? Nguntal budreknya pas kapan? Ya kalau pas kira-kira pening nguntul budrek, bukan tiap hari sarapan budrek. Ada orang kita pergauli ya sebutuhnya, kalau kita pas butuh kita baru kemudian gauli. Yang ketiga kayak penyakit rawan menular, ini adalah ahli maksiat sehingga harus penuh dengan prokes. Seperti antum kemarin waktu corona, masya Allah gimana harus maskeran terus, dia kemudian distancing, harus ambil jarak, jauhi kerumunan, nggak asal untal-untalan, ketat banget. Dalam kita bergaul dengan manusia pun sungguhnya sangat membutuhkan itu, sehingga tidak hanya asal bergaul, harus sangat selektif. Yang keempat, orang yang kita gauli kayak racun, kayak nenggak racun, bisa langsung berdampak mematikan, bisa berdampaknya itu setelah beberapa waktu, yang jelas berbahaya. Itu adalah ahlul bid'ah yang punya pemikiran-pemikiran yang rusak dan menyimpang, sehingga kalau kita bisa yaitu menjaga dari 5 hal tersebut, jangan sampai iman kita lemah, jangan sampai kita bodoh, jangan sampai kita tertipu dengan ini nikmat Allah, jangan sampai kita yaitu salah bergaul, dan juga hendaknya kita pandai untuk menjauhi dari fitnah-fitnah yang ada. Insyaallah tanaman iman kita akan tumbuh dengan bagus, sehingga tidak akan gampang terseret-seret dalam itu kebinasaan. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Ikhwati billah, demikian yang kita sampaikan secara singkat. Allahumma bi asma'ikal husna aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.